Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini tema kita 64,9% rakyat takut bicara. Ada apa? Berapa hari lalu atau tepatnya tanggal 5 yang lalu, lembaga survei indikator yang selama ini kita kenal bahwa mereka lebih condong untuk memberitakan yang positif tentang pemerintah. Tapi kali ini bikin kaget. Hasil penelitian dia kali ini adalah 64,9% masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Hanya sekitar 21% masyarakat yang tidak setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut. Sedangkan 15,7 menyatakan tidak tahu atau tidak mau menjawab. Dan ini menariknya karena baru Januari yang lalu indikator mengeluarkan hasil survei bahwa ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi hanya sebesar 27%. Dan masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo 70,9. Ini agak bertolak belakang. Karena itu kita mengundang peneliti indikator. Sebetulnya direkturnya yang kami undang awalnya Burhanuddin Muhtadi. Tapi karena berhalangan beliau menugaskan penelitinya Kennedy Muslim. Ini nama juga menarik, Kennedy Muslim. Dulu Kennedy itu Katolik. Bung Kennedy, apa alasannya mengatakan rakyat takut berbicara? Apa dan apa? Ada apa? Ya, Bung Karni, jadi survei ini kita lakukan yakni dari 11 sampai 21 Februari yang lalu. Jadi ini sebelum ramai isu soal 3 periode dan juga minyak goreng gitu ya. Dan salah satu pertanyaan yang kita tanyakan kepada responden yakni soal apakah mereka setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk mengeluarkan pendapat. Dan hasilnya sangat menarik, kita temukan bahwa 62,9% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa masyarakat saat ini semakin takut dalam mengeluarkan pendapatnya gitu. Dan ada 3 variabel di sini yang kita teliti ketika dianalisis dan di breakdown lebih jauh. Itu menjelaskan terkait dengan latar belakang sosiodemografi dan juga akses kepada media. Jadi dari sisi usia kita temukan hal yang menarik gitu. Jadi ada pembelahan antara yang berusia di bawah 40 tahun dan juga berusia di atas 40 tahun gitu. Yang berusia di bawah 40 tahun yakni generasi yang lahir dan besar di era demokrasi ya, sesudah masa post-authoritarian Orde Baru, itu cenderung lebih setuju dan terhadap pendapat bahwa masyarakat semakin takut gitu. Jadi responden yang berusia di bawah 40 tahun ini lebih tinggi angkanya yang menyatakan bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Sedangkan generasi tua yang mungkin tumbuh besar di sebagian besar hidupnya di era otoritarian Orde Baru, justru lebih kecil angkanya yang menyatakan bahwa setuju bahwa masyarakat semakin takut menyatakan pendapat. Ini hal yang menarik gitu. Kedua, tentu basis partisan ya. Kita temukan bahwa basis pendukung Pak Prabowo dan Sandiaga Uno juga ada gap 10% gitu dari mereka yang menyatakan setuju bahwa masyarakat semakin takut gitu untuk menyatakan pendapat meski di angka 65%, sedangkan di basis pendukung Jokowi pun masih mayoritas gitu 55% gitu. Ketiga, akses terhadap sosial media gitu. Ini kita menemukan bahwa mereka yang lebih sering mengikuti berita sosial politik, baik itu melalui sosial media maupun melalui televisi, menyatakan bahwa masyarakat cenderung semakin takut
dalam menyatakan pendapat. Itu hasil survei yang kita temukan di bulan Februari kemarin. Dan juga yang menarik, kita temukan bahwa komitmen terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan ini yang tertinggi dalam rentang waktu semenjak dari tahun 2012 kita menangkap tren ketika kita menanyakan ke publik bahwa apakah Anda setuju bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan meskipun tidak sempurna, dan itu saat ini di angka 77%, ini yang tertinggi selama 12 tahun terakhir itu. Jadi ini fenomena-fenomena yang terekam di survei kita yang terakhir gitu. Oh iya, iya. Itu dekat Gero nggak ada tuh satu seorang kok. Iya, saya ganti aja. Takut atau makin takut? Kan kalau makin takut artinya base-nya memang udah takut itu. Yang kita tanyakan pada responden, Bukan. Yang Anda tanyakan, yang Anda jelaskan tadi, masyarakat makin takut. Anda ulang-ulang itu. masyarakat setuju dengan pendapat bahwa responden setuju dengan pendapat bahwa masyarakat semakin takut dalam mengeluarkan. Iya, maksudnya karena itu semakin takut. Bunyi pertanyaannya apa? Bunyi pertanyaan persisnya. Ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyatakan pendapatnya. Jadi memang udah cukup gitu. Artinya dari awal Anda asumsikan masyarakat ini udah takut dengan pendapat. Nah itu asumsi yang salah. Iya, tapi yang menarik juga di sini bahwa yang tidak takut itu dibilang orang Minang, orang Bugis, kelompok non-Muslim, wilayah Bali, Nusa, Sulawesi, dan Maluku, Papua, serta basis Nasdem dan partai lainnya. Itu kecuali semua ya? Untuk Minang dan Bugis itu harus ada catatan sendiri ya Pak Karni gitu. Itu karena TTTJ tidak tahu dan tidak jawabnya sangat tinggi gitu di dua responden dengan latar belakang suku tersebut gitu. Jadi itu memang mereka terlihat paling rendah dari semua basis suku, namun yang tidak tahu dan tidak jawabnya mencapai 44% gitu loh, di dua suku tersebut. Tidak jawab berarti dia takut dong. Ya itu tergantung interpretasi kita sendiri gitu. Jadi Minang itu bukan berarti lebih berani dari yang lain. Ya. Takut juga karena dia nggak jawab. Tapi kalau untuk basis partai itu hampir merata kecuali Partai Nasdem tadi yang nilainya di bawah 50% gitu. Ya, opsinya itu cuma takut dan tidak takut. Atau ada yang lain lagi? Karena kalau yang Minang tadi artinya kan tidak bisa dikategorikan masuk ke dalam tidak takut kalau seandainya tidak menjawab gitu. Ya, itu tidak, yang mereka yang menjawab tidak atau tidak jawab atau menyembunyikan jawaban mereka sangat tinggi gitu. Dikonotasikan takut, tidak takut. Tidak, kita tidak konotasikan tidak takut juga. Oh, gimana jadinya nih? Pertanyaannya kan semakin takut atau ya kan semakin takut lalu setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Benar. Jadi cara bacanya adalah yang setuju bahwa masyarakat semakin takut Ya. dan sangat setuju masyarakat semakin takut 62,9% ya. 64. Ralat. Yang benar 62,9 karena dari hitung 100%-nya kalau 64,9 lebih dari 60. Jadi lebih daripada, maksud saya ini menarik loh, yang ditanya juga belum tentu ngerti nih. Coba ya kan kalau kita tanya nih. Anda semakin takut Ya. Boleh diulang? Anda semakin. Pertanyaan persisnya seperti ini. Ya. Ada yang berpendapat bahwa saat ini masyarakat semakin takut untuk menyuarakan pendapatnya. Apakah Anda sangat setuju, kurang setuju, atau tidak setuju? Belum tentu termasuk Anda sebetulnya gitu. Iya kan? Betul kan? Anda cuma menyatakan sangat setuju atau tidak setuju atau sangat tidak setuju terhadap pandangan itu. Belum tentu termasuk Anda ya. Wilayah persepsi. Iya. Persepsi Pak Rocky Gerung, persepsi. Berarti yang tidak itu yang bikin berpendapat dia blur.
Kalau yang tidak berpendapat artinya masuk di mana? Tidak berpendapat, ya dia menyembunyikan jawabannya. Itu bisa diinterpretasikan dia juga takut mengutarakan jawaban aslinya. Ya seperti itu gitu. Oh jadi lebih Kan banyak komposisinya. artinya indikator sebagai lembaga survei menganggap masyarakat ini takut berpendapat. Lalu ditanyakan, kan begitu kan? Jadi Premisnya yang kita iya itu premisnya. Atau dibalik premisnya, sejak kapan masyarakat itu takut? Lalu sekarang semakin takut. Boleh kan? Dari Memang begitu, akhirnya seriusnya begitu. Tapi kan dasarnya indikator sudah tiba pada postulat bahwa orang takut berpendapat. pada awalnya, pada tahap tertentu. Dari awalnya, bukan Iya. pada awalnya, dari awalnya. Ya tapi kenapa sampai ada postulat atau asumsi semacam itu? Padahal kalau kita lihat ya, media sosial itu semakin menjadi-jadi gencar sekali. Kan gitu Pak Karni, kan sebelumnya indikator bikin survei bahwa pendukung Jokowi banyak. Iya, Kan begitu kan? iya. Lalu sekarang dia justru rubah tuh. Bahwa sebetulnya orang takut. Itu yang saya persoalkan itu. Ya saya tadi awalnya juga persoalkan itu bertolak Yes. belakang, kontradiksi. Karena data yang kita temukan bahwa di kalangan pendukung Jokowi pun 55% Takut berpendapat. setuju dengan pendapat yang tadi bahwa Iya. masyarakat saat Ya, ini ya oke lah. Itu Gus, paradoksnya itu data yang kita temukan, Bang. Di kalangan pendukung Jokowi loh, Gus. 55% juga semakin takut gitu ya. Enggak, memang pertanyaan ini mengarahkan kepada pendukung dan tidak pendukung atau seperti apa? Ya ini jadi survei yang sangat standar kita lakukan kepada 1.200 responden dengan stratified random sampling, margin of error di sekitar 2,9% gitu. Jadi survei nasional di seluruh provinsi di basis sampelnya seluruh provinsi di Indonesia. Artinya cantolannya dia berpendapat itu tentang pemerintah atau berpendapat di luar dari pemerintahan atau apapun. Semua kan- isu kita tanyakan, Pak. Oke, berarti ketika Anda mengatakan Jokowi dan segala macam artinya ini kan bagian part dari Oh, part enggak, dari itu kita gitu. kita analisis ketika data sudah masuk. Regresi ya kan keluar Data, kayak. Iya. data analis. Saya Karena kita ada pertanyaan pada pemilu yang lalu siapa yang Anda pilih gitu. Dan nanti itu yang kita cross step dengan jawaban mereka atas yang pertanyaan soal kebebasan berpendapat. jadi gini, boleh nggak saya simpulkan apa yang Anda sampaikan tadi bahwa ketakutan berekspresi untuk menyatakan pendapat di sini sebenarnya ketakutan itu justru didominasi lebih pada polarisasi secara horizontal parameternya. Kebebasan untuk bicara dalam parameter horizontal. Persoalan suku, persoalan agama, persoalan-persoalan konflik sosial. Memang ada hal yang terkait dengan instrumen negara atau pemerintah. Maksud saya gini, bahwa ketakutan itu tidak bisa kemudian dipersepsikan seolah-olah ada satu hal represif dari kekuasaan Nah, itu untuk maksudnya. membungkam orang berbicara. Tetapi ada polarisasi parameter horizontal yang ternyata itu melanggar undang-undang ITE yang bisa dipersoalkan. Misalnya persoalan agama. Berapa orang yang bicara soal agama kemudian dia tersangkut masalah pidana. Bicara soal masalah kesukuan. Jadi ada dua hal Bang Karni. Soal ketakutan tidak bisa kemudian seolah-olah ketakutan ini adalah akibat adanya satu kepentingan kekuasaan atau pemerintah untuk menekan kebebasan berpendapat. Karena ketakutan tadi dikatakan bahwa di pendukung Jokowi pun persepsi demikian juga ada. Jadi polarisasi lebih hal-hal yang menyangkut kebebasan berpendapat, yang menyinggung hal-hal yang menyangkut parameter horizontal, suku, agama, ras, dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan lainnya. Ya tapi indikator tidak memilah-milah sejauh itu. Indikator secara umum saja mempertanyakan. Ya kalau memang secara umum kenapa sampai ada ada pernyataan seolah-olah itu ada kebebasan berpendapat yang
cantolannya itu ke pemerintah dan segala macam gitu. Jadi maka saya tanya tadi apakah memang ada poin-poin apa saja yang dinamakan Jadi ketakutan itu? menyambungnya barangkali mengapanya, ya? Mengapa orang semakin takut? Misalnya ada nggak di situ? Kita tidak menggali lebih nggak dalam ada. alasannya. Jadi kita hanya sebatas di in the middle of nowhere sebetulnya karena semakin takut tapi nggak. Tapi izin Ratu Cornelius metodologi. Ada 2 survei dilakukan ya. Saya ingat tanggal-tanggalnya. Kalau yang 62,9% ini semakin takut itu pada 11 sampai 21 Februari. Betul ya? Dengan jumlah responden 1.200 berarti plus minus 2,9%. Tapi pada saat yang sebetulnya overlapping, ya kan? Yaitu pada 15 Januari sampai 17 Februari, itu ya, dilakukan survei dengan 626 orang, itu menyatakan bahwa, jadi plus minusnya 4%, margin errornya, menyatakan bahwa 70, sekian persen atau 71% itu menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi. Nah, yang pertanyaan kita yang paling menarik adalah, ini respondennya berbeda total, ataukah yang 1.200 ini juga 626 ditambah? Berapa tuh kurangnya kalau 1.200 kurang 626? Ya, nah, apakah yang sama? 626 responden ini apakah survei indikator yang Bang Effendi refer? Yang 71% itu yang menyatakan? Oh enggak, itu survei di Desember. Oh, kalau yang saya baca dari approval rating Jokowi benar ya. Itu di Desember. Yang memang kita rilisnya di Januari, tapi surveinya dilakukan di bulan Desember. Karena saya baca di media dilakukannya antara 15 Januari sampai 17 Februari. Berarti overlapping tanggalnya. Apakah overlapping orangnya juga? Katakanlah tanggalnya nggak overlapping ya, dibantah ya. Tanggal tidak overlapping. Jadi orangnya overlapping. Yang 626 yang menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi, itu kemudian ditanya lagi dan dia mengatakan semakin takut untuk menyatakan pendapat. Jangan-jangan yang menyatakan puas tadi itu karena takut. Gini, kalau dilanjutkan itu justru itu yang mau kita bicarakan malam ini. Kalau dilanjutkan misalnya, sekarang ada orkestrasi mendukung Jokowi di semua daerah itu. Jadi agak ajaib kalau dianggap bagian responden yang mewakili Pak Jokowi juga takut berbicara. Tapi kok nekat bikin kebulatan tekad. Artinya dia memang takut, tapi karena didorong maka dia jadi berani tuh. Kan gitu kan? Didorong oleh apa? Ya oleh bujukan, oleh jabatan, oleh uang segala macam. Kan jadi palsu kan kita lihat fenomena itu. Orang bilang itu sukarela di daerah tuh. Oh ternyata itu adalah mobilisasi. Kalau sukarela kan mestinya hasilnya dia nggak takut. Karena dia ingin mengatakan bahwa oke, saya mendukung Presiden Jokowi 3 periode. Faktanya dia takut sebetulnya, tapi dipaksa. Nah itu yang mesti kita bukan begitu, lakukan Bang. Enggak, masalahnya sekarang kepuasannya dia itu kan cantolannya jelas, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi. Tiba-tiba di bulan ini ketakutan itu terhadap pemerintah Jokowi apa tidak? Menurut saya kalau dalam membaca data itu memang tidak bisa menggunakan satu aspek ya soal ketakutannya dengan kepuasan dengan Jokowi. Nah, karena memang tidak bisa disatukan. Isu ekonomi yang lebih menjadi. Tapi lo mesti interpretasikan. Kalau nggak takut pada Jokowi, takut pada Putin. Kan bagaimana coba? Bukan. Yang ada tanya. Ya makanya kita lagi bicara data ini kan. Apakah data itu memang ketakutan terhadap pemerintahan Jokowi? Ya pastilah. Lo itu asumsinya. Bukan begitu Pak Komisaris. Gini. Rock ini terlalu suka sekali kalau sudah bicara soal begitu. Jokowi. Kan memang... Maksud saya gini, bahwa ketakutan masyarakat mengenai hal yang menyangkut menyampaikan pendapat di muka publik khususnya di dalam media sosial itu juga diakui loh ya. Ntar dulu, satu-satu dulu. Enggak ada. Di pertanyaannya enggak ada. Enggak, saya sampaikan dulu. Tadi saya bicara itu soal lebih juga harus dilihat variabel polarisasi di parameter horizontal, Rock. Maksud saya gini, Jokowi pun mengakui bahwa undang-undang ITE ini yang membuat masyarakat ketakutan. Maka dia ada inisiatif untuk segera ada amandemen perubahan ITE. Itu yang pertama. Kemudian juga perintah kepada Kapolri bagaimana soal penerapan undang-undang ITE ini menerapkan restoratif justice yang bagaimana supaya ada kebijakan yang diambil Polri dalam hal penegakan hukum itu berdasarkan nilai-nilai yang lebih humanis.
dengan asas musyawarah dan pendekatan sifatnya Coba untuk diringkas. menyelesaikan Takut persoalan. pada ITE kan. Jadi itu Takut pada diakui. ITE. Ya udah. Diakui oleh Jokowi bahwa ada sesuatu aturan yang imperatif yang mana itu mengekang ada kebebasan pendapat. Disitulah kemudian tabayun atau menyelesaikan persoalan hal yang menyangkut kebebasan berpendapat di muka umum melalui media sosial itu ada diskresi khusus untuk menyelesaikannya. Gini, Maksud saya begini, Ayu, jangan Jokowi juga panjang-panjang tidak deh. anti. Takut pada siapa dan tentang apa? Takut pada apa dan pada siapa? Kan itu yang mesti dijawab. Itu nanti mengerucutkan situ. Parameter apa yang menyangkut ketakutan itu dilihat dari aspek antara negara, pemerintah, dan masyarakat. Dan ketakutan parameter apa yang itu merupakan polarisasi antar masyarakat sendiri karena berbagai faktor kebebasan pendapat yang membawa si A, si B, si C masuk dalam ranah pidana. Ini yang saya kira perlu dipertajam. Ketakutan pada parameter apa saya kira itu. Biar indikator yang terangkan itu. Takut pada siapa dan pada apa? Itu terus terang Bang Rocky itu di luar dari pertanyaan survei ini. Jadi saya juga tidak bisa menjawab karena itu tidak ditanyakan apa yang membuat Anda takut seperti ya, tidak digali lebih dalam. Tapi mungkin pertanyaan saya, apa yang mendorong indikator melakukan survei ini tentang kebebasan berbicara ini? Sebenarnya ini merupakan data tren juga ya Bang Karni, karena kita di tahun 2020 di awal-awal pandemi di bulan sekitar pertengahan 2020 kita pernah menanyakan pertanyaan serupa. Namun saat itu karena situasi pandemi kita menggunakan metode survei telepon gitu. Jadi hanya kepada pengguna handphone itu kan 70% dari masyarakat Indonesia. Dan ya relatif lebih berpendidikan asumsi kita karena udah terkoneksi dengan smartphone. Dan itu kita temukan justru ketika di tahun 2020 itu sendiri angkanya malah lebih tinggi gitu. Ketika kita tanyakan responden sekitar 69% saat itu gitu loh yang menyatakan setuju bahwa saat ini masyarakat lebih takut menyatakan kebebasan pendapat gitu. Baik. Sekarang saya giliran Effendi Ghazali. Terima kasih Datuk Kang Ilyas, para pemirsa. Ini sebetulnya menjadi menarik. Kalau kita yang jadi respondennya, ya kan maksud saya kita punya kebebasan berpendapat juga nggak kalau ditanyain oleh lembaga survei seperti ini gitu kan? Apakah ada pandangan bahwa apa ini semakin takut misalnya? Kan kita nanya semakin takut terhadap apa nih maksudnya? Ya. Mereka boleh berdialog gitu kan? Enggak. Ya, itu maksud saya ya, kebebasan berpendapat dalam konteks orang yang disurvei penting juga tuh. Karena kalau enggak kan yang dikumpulkan cuma sangat setuju, malah orang yang menyatakan ini dia nggak tahu sama sekali. Dia takut kepada siapa dan mengapa dia takut. Itu nggak ditanyain lagi, cuma sangat setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju gitu ya. Jadi di situ nanti kita bisa panjang sekali di sesi pertama ini tanpa kemana-mana nih. Nah yang kedua, kalau berbicara tentang kebebasan berpendapat, saya mengatakan bahwa itu tadi menjadi sangat menarik karena saya tuh nggak bisa sampai saat ini, Datuk Kang Ilyas dan para pemirsa, nggak bisa paham kalau ada pernyataan 70,9% gitu ya. Yang pertama itu, yang apa namanya, puas, ya kan, 70, ya kan? Ya, di bulan Desember. Lalu tiba-tiba di bulan Februari 11-21 menjadi semakin takut. Itu peristiwa apa ya yang begitu besar sampai menimbulkan disonansi bahwa puas ya 70% ya 70,9 atau 71%, tapi tiba-tiba ada peristiwa di Januari Februari untuk kemudian menyatakan kita semakin takut nih. Tadi saya sedikit jelaskan kan, di tahun 2020 di tengah pandemi pun pernah kita tanyakan pertanyaan serupa meskipun hanya melalui survei telepon dan itu pun angkanya justru lebih tinggi dari yang sekarang Bang Effendi. Yang sekarang 62,9, yang kemarin itu 69 justru gitu. Meskipun itu hanya kepada 70% masyarakat Indonesia yang memiliki handphone gitu ya. Nah, itu jadi tidak bisa kita asumsikan bahwa dalam ini approval rating yang tinggi ini dengan ketakutan ini ada kaitannya gitu loh. Karena ya, dalam pengalaman kita jadi berhenti di situ loh. 2 kali Anda melakukan survei pada tahun yang berbeda, tapi kita jadi berhenti di situ. Kita cuma tahu semakin takut gitu kan, sama kan tahun yang lalu ya?
2020. Ya, coba tuh. 2020 sudah semakin takut. Ya, parameter takutnya apa? Gitu. Tapi kan Oke. approval rating itu biasanya sangat terkait dengan persepsi keadaan ekonomi rumah tangga, keadaan ekonomi nasional, itu yang sangat berpengaruh terhadap persepsi Enggak, approval karena rating. kata-katanya semakin takut dalam konteks kebebasan berpendapat gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua, ini survei sendiri, dibiayai sendiri. Om Pendi, Ya. ini sebenarnya dipertajam aja. Ini apa nih ujuk-ujuk? Bukannya kemarin-kemarin juga orang udah bilang bahwa kita makin takut berpendapat. Ya. Kebebasan sipil terancam, Amnesty International bilang gitu. Survei IP waktu itu ya, Burhan juga kebebasan sipil terepresi. Bang Karni juga pernah ngundang di sini. Nah, terus nih apa? Ngomong apa gitu? Enggak, malah di tingkat global jadi berbeda loh. Kita itu mencatat indeks demokrasi yang makin baik dari urutan 64 ke 52. Betul ya? Iya. Tapi kok tiba-tiba semakin takut gitu. Itu bagaimana coba? Saya Nah, masih ini belum soal- bisa tuh. Soal kebebasan berpendapat dulu, Pak. Ini Iya, iya. maksud saya. Enggak, itu kita termasuk salah satu yang ini paling mesti, penting. nggak, maksudnya ini mesti dilacak ini. Kita ini out of the blue ngomong begini, ini ada apa? Iya. Itu bulan puasa lagi nih. Iya. Ayo, Kennedy. Pengen tahu Boleh. nih kita ini ada apa sebenarnya nih gitu. Kalau soal orang merasa Takut. takut ya kan, diancam kebebasannya, bahkan dibunuh karakternya dan sebagainya, ini kan udah lumrah. Kenapa kita bahas? Apa ini yang baru nih apa gitu? Belum ada pertanyaan Kan itu ya. kita ngumpul-ngumpul nih kalau bisa ada yang baru dong. Iya, Ada betul, yang baru betul. gimana? Kalau saya melihat ini justru konsep yang ditanyakan oleh Indikator. Burhanuddin Muhtadi dan teman-teman itu bukan sesuatu yang ditanyakan kepada pribadi-pribadi responden. Jadi responden itu hanya ditanyakan apakah dia setuju. Orang lain itu pada takut, kan begitu. Apakah Anda setuju bahwa sekarang masyarakat itu takut? Itu kan berarti bukan, Anda takut atau tidak? Bukan dirinya responden yang ditanya, tapi responden hanya suruh mempersepsi tentang keadaan orang lain. Jadi ini bukan meneliti tentang bagaimana tiap masing-masing responden. Ya, nanti kita lama di sini nih, tapi intinya ketika hasilnya 62,9%, Prof, itu kan berarti hampir sebagian besar dari yang ditanya antara setuju dan takut juga gitu. Makanya kan harusnya nggak itu mungkin kan loh, nggak mungkin dengan angka 62,9% itu yang ditanya mengatakan cuma orang lain, kecil sekali kan sisanya gitu. 2:1 gitu loh. Itu maksud saya. kalau penelitian kualitatif biasanya kan kalau orang menyatakan bahwa saya sangat takut, kemudian dicek triangulasi dengan track record dia, bagaimana ucapan-ucapan dia di media, bagaimana perilaku mereka di media sosial. Kalau orang seperti Rocky mengatakan dirinya takut, itu kan sudah bohong berarti. Oh dia ngomongnya sangat luar biasa, maksudnya nggak pernah takut kan? Artinya Ya, saya bukan bagian dari 62%, tapi Ya, yang jadi itu. soal sekarang kenapa sampai 62% itu. 62,9. ya Analoginya kan makanya begitu. itu, karena dia menilai orang lain, bukan mengukur dirinya Oh sendiri. enggak, kalau gitu kita Iya, beda. tapi 62% itu signifikan karena itu Ya kan, dibicarakan. 2:1. Ya. Jadi cara bacanya harus jangan-jangan sebagian besar dari yang menyatakan sangat setuju dan setuju juga takut menyampaikan pendapat. Karena dia menyetujui. Anda teruskan dulu. Ya. Nah, oke. Tapi lepas dari itu menarik tentu apa yang disampaikan Bang Fahri Hamzah. Ini riset. Kadang-kadang kalau kita bertanya gini loh, kok saya di Indonesia ini nggak pernah ya jadi responden dari survei yang seperti ini gitu kan. Orang bilang, wah nggak level nih pertanyaan Anda. Seakan-akan orang yang ikut door prize gitu tapi nggak pernah dapat misalnya gitu ya. Selalu menjadi menarik untuk misalnya menanyakan seperti tadi, ini survei dibayar sendiri ya? Dibayar sendiri ya, setiap periode dibayar sendiri. Ada dana, biasanya ada 700, bisa 150, sekarang bisa 50 kan, dengan teknologi yang lebih, ya. Ini yang 700. Ini yang 700 juta biayanya ya. Yang ini. Ya, 700 juta ya. Ya. Jadi sekitar 700 juta dibayar sendiri. Tahu bener ya? Apa? Tahu bener. Enggak, kan kita terpaksa mempelajari itu akhirnya. Ya kan dari diri sendiri. Dan beraturan Desember, terus kemudian Februari, terus kalau sampai 2024 nanti panjang juga itu kali 700 juta sesekali 150 atau 50 juta. Oke, tapi yang menjadi menarik adalah responden nggak punya kebebasan untuk
tadi mempertanyakan itu ya. Artinya nggak diberi kesempatan untuk boleh bertanya, tapi tidak terrecord ya, tidak tercatat di dalam hasil survei itu satu. Yang kedua, sebetulnya Datuk Karnilias dan para pemirsa, di Indonesia lembaga survei juga belum tentu memiliki kebebasan berpendapat loh. Ada catatan dari Sydney Morning Herald pada 25 Maret ya 2014 ya, tulisan Michael Baccarat yang mengatakan bahwa ketika tokoh tertentu naik hasilnya lebih tinggi daripada yang lain, lembaga survei tidak mengumumkannya dan media tidak memuatnya gitu. Jadi kalau kebebasan berpendapat ini, jangankan rakyat yang ditanya, lembaga surveinya sendiri belum tentu punya kebebasan berpendapat. Setuju juga tuh ya. Dan ada tren sekarang, nanti bisa kita diskusikan. Mungkin saya agak nyerempet sedikit Bang Fahri Hamzah. Kalau Anda ingin menunjukkan sesuatu yang katakanlah fakta tapi negatif, Anda harus bikin preambule yang tinggi dulu dan positif gitu. Jadi nanti Anda tinggal bilang, yang ini memang negatif, tapi yang ini tinggi loh dan bagus gitu. Jadi imbang nih. Ini kalau dari atas gunung bisa kelihatan semuanya nih Bang Rocky Gerung. Jadi yang di sini tadi kelihatan bahwa ada kepuasan yang tinggi, tapi kemudian ingin menyatakan bahwa sebetulnya rakyat gitu ya, itu memiliki ketakutan, makin takut untuk menyatakan kebebasan berpendapat. Nah, tapi kita kembangkan lebih jauh sedikit ya. Tadi saya bicara tentang lembaga survei. Sekarang di BUMN misalnya. Jadi menarik. Apakah warga BUMN, tadi katanya sudah ada yang komisaris tadi kata tadi ya. Apakah Rocky Gerung. warga BUMN itu juga punya kebebasan berpendapat? Nah, kan menarik juga kan? Jadi udah dari lembaga survei keluar sedikit ke BUMN. Enggak juga tuh kemarin. Habis bicara begitu, habis menjadi saksi di pengadilan, selesai juga dia di BUMN. Jadi di BUMN juga. Ya, padahal itu dayatnya Jokowi. Nah, ini kalau Anda tanya 2 bulan lagi, Jadi di atas 62,9% lagi nih. Jadi ada menteri musuhnya Jokowi lah kira-kira gitu. Sebutin nama dong. Oh, sebutin nama dong. Nah, masuk di BUMN nih ya. Istana. Jadi kalau ada Bang Ali ngabalin, seru nih, tapi boleh juga. Ngabalin lagi di Mabes. Iya, iya betul. Melaporkan surat itu ya, surat yang palsu. Enggak, mau nanya, di istana tuh ada kebebasan berpendapat atau tidak? Karena apa? Enggak ada. Kan Presiden Jokowi larang orang untuk berpendapat. Tuh, 3 dia lebih periode tahu kan. tuh. Kita kan Dia nggak udah pernah lebih tahu. ikutan di situ. Enggak. Kita nggak pernah di situ. Maksud saya gini, salah satu contoh. Enggak, Rocky Gerung udah di situ sekarang. Presiden Jokowi sudah melarang orang berpendapat tentang 3 periode. Kan udah, jadi memang dilarang. Oh boleh dong, kalau menterinya boleh dong. Enggak, Loh, kan dilarang sama Presiden belum, Jokowi. saya- Menterinya boleh dong. Saya mau ke sana. Pertanyaannya itu loh, kok di istana itu ada kebebasan berpendapat? Itu Enggak. istana itu lembaga apa? Loh, Kalau apakah di kampus itu ada larangan kebebasan pendapat, Saya- itu saya- bisa diberi argumentasi. saya mau masuk ke sana. Maksud saya. Kalau di istana, Iya. di rumahmu Pak Effendi ada kebebasan pendapat Justru enggak? sama, gitu kan. sama. Saya akan ke sana Ada nanti norma, di rumah kita ada masing-masing aturan, ada etika kan. Ya, maksud saya gini, dulu ya, ini salah satu contoh. Harusnya ada Pak Ustadz Ngabalin. Ketika Makau sudah menutup pintu dari Covid ya, Hong Kong sudah menutup pintu Covid. Ada rapat di istana tuh ya kan? Yang mengatakan kita manfaatkan aja turis-turis Cina ini untuk datang ke Indonesia. Kita beri insentif buat maskapai penerbangan, kemudian para pendengung dan lain-lain ya. Maksud saya, apa nggak ada satupun di lingkungan istana pada waktu itu yang mengatakan tentu dengan sangat sopan dan baik. Mohon maaf Bapak Presiden, misalnya gitu ya. Ini sebetulnya kan Makau sudah nutup, Hong Kong sudah nutup. Rasanya tidak tepat saat ini kita. Nah gitu maksud saya. Jadi di istana ada nggak kebebasan berpendapat juga? Persis. Karena Pak Jokowi nganggap kalau di sana ditutup nggak mungkin ada yang datang. Gitu. Wah itu ya. Walaupun diberikan insentif beneran ya. Logikanya terlalu canggih sih jadi susah. Enggak, tapi betul ya, insentifnya diberikan kan ke maskapai dan pendengung pada waktu itu. Terus mahasiswa, menarik juga. Mahasiswa sekarang sebelum turun ke jalan, dia berkali-kali mengatakan, kami tidak menuntut turunnya Jokowi loh gitu ya. Di zaman Pak SBY dulu, tiap minggu mahasiswa turun untuk mengatakan, turunkan Pak SBY. Itu kan sebagai tuntutan. Ya kan bahwa itu call yang tinggi ya, yang kemudian ditanggapi dengan berbagai cara, itu nggak masalah juga. Media juga menarik. Nanti kalau saya nyinggung-nyinggung soal nasib kita yang ada di sini jadi nggak enak juga ya.
Ini bukti dari kebebasan berpendapat atau semakin takut ini? Tapi sudahlah, ambil contoh yang lain lah. Ambil contoh yang lain lah, jangan contoh inilah. Dia aja ketawa, seneng saya lihat dia ketawa, sama-sama kita ketawa. Ada bagian-bagian kita sama-sama ketawa. Saya ambil contoh yang lain lah. Berita media soal Mahkamah Konstitusi menolak permohonan judicial review presidensial threshold misalnya, enggak mencerminkan kebebasan media dalam berpendapat itu. Dia cuma memberitakan, sukses loh ini, MK menolak 13 sekaligus. Dan MK menyatakan pelajari dong 13 yang sudah ditolak sebelumnya gitu. Tanpa ada sama sekali semacam kebebasan untuk menyatakan di seluruh dunia nggak terjadi yang begini. Iya kan? Nggak masuk akal misalnya. Nggak ada tuh kebebasan berpendapat. Dia cuma malah kalau dibaca secara persepsi Kennedy, kesannya jangan-jangan dia mendukung MK untuk menolak siapa saja yang mengajukan karena MK sudah sukses. Dulu 13 ditolak, sekarang ada berapa lagi sudah ditolak, selebihnya tinggal menunggu partai kalau mau mengajukan, misalnya nanti Gelora kalau mau mengajukan gitu dan lain-lainnya. Jadi akan sampai ke sana juga. Nah, yang paling terakhir saya mau mengatakan sejatinya kebebasan berpendapat itu kita bisa nilai Kennedy ketika 14 Februari 2024. Ketika ada hasil quick count yang field worker-nya tidak overlapping. Saya garis bawahi itu. Jangan sampai quick count itu field worker-nya kartel atau overlapping ya. Nah, pada saat itulah ada kebebasan berpendapat yang real. Orang sudah akan mengatakan pada waktu itu presiden ini A, I, U, E, O dan lain-lain gitu. Apakah dia takut atau tidak? Itu semuanya akan terwujud mulai dari 14 Februari 2024 sampai nanti 20 Oktober 2024. Kurang lebih seperti itu, Datuk Ernil ya. Baik. Sebetulnya saya mau kasih itu dulu, apresiasi ke Kennedy. Karena beliau itu menggantikan Burhan yang mengumumkan hasil survei ini. Jadi beliau terpaksa pasang badan untuk. Pemirsa, sesungguhnya semua ucapan, tulisan, dan komen politik itu adalah pertahanan terakhir kaum duafa di dunia ini. George Orwell atau Blair. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Fadlizon, politisi Partai Gerindra. Ya. Terima kasih Bang Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbuka puasa. Kalau saya melihat fenomena ketakutan masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, itu bukan fenomena baru ya. Melihat hasil yang disampaikan oleh indikator, kalau menurut saya, bacaan saya meskipun saya tidak tahu detailnya tadi, tidak terekspos dengan jelas, masyarakat memang makin takut gitu ya. Masyarakat makin takut untuk mengekspresikan pendapat, baik lisan maupun tulisan. Misalnya di sosial media, di WhatsApp group misalnya, atau di tempat-tempat lain, itu terasa sekali dari waktu ke waktu. Tentu salah satunya karena ada pagar-pagar yang yaitu undang-undang sebetulnya, undang-undang ITE, ada pasal-pasal tertentu yang dianggap pasal karet yang bisa menjerat orang kapan saja, ada ujaran kebencian, ada hate speech,
yang juga interpretasinya bisa berubah-ubah. Ya, dan ini dari sisi struktur infrastrukturnya itu memang ada pagar-pagar yang dibangun makin tinggi. Dan ini saya kira memang yang harus kita koreksi bersama, harus ada revisi terhadap Undang-Undang ITE itu. Karena terlalu banyak contoh orang yang berbicara, orang yang berpendapat, kemudian pendapatnya itu bisa diselewengkan menjadi hate speech, bisa diselewengkan menjadi semacam hoax dan lain-lain. Sementara penanganannya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin dianggap dekat dengan kekuasaan itu penanganannya biasa-biasa saja. Ini sekarang ini misalnya yang menghina-hina agama Islam kebetulan ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ada seseorang bisa meminta menghapuskan 300 ayat Al-Quran sebagai contoh. Tetapi penanganannya tidak seheboh misalnya mereka yang lain. Saya tidak bermaksud mengatakan itu dia dekat atau tidak, tetapi ini ada perbedaan upaya untuk menegakkan hukumnya. Padahal ini jelas-jelas menistakan agama itu sebagai contoh. Tetapi ada misalnya dalam kasus Habib Rizik ya, misalnya yang mungkin sudah klasik ini kasusnya, mengatakan bahwa dia sehat, ya, tetapi kemudian ternyata tidak, ya dipenjara gitu. Kemudian juga ada ya pendapat-pendapat lain. Jadi ini ada juga bagian dari perpanjangan atau residu mungkin dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang yang membuat masyarakat akhirnya takut untuk berekspresi. Kita memang melihat indeks demokrasi kita meningkat. Laporan dari Economist Intelligence Unit yang dirilis bulan Februari 2022 kemarin ada lompatan. Tetapi skor untuk kebebasan sipil itu memang masih rendah. Masih sangat rendah. Dan data pebanding lain misalnya adalah Freedom House. Di situ juga persoalan kebebasan pribadi, kebebasan sipil, dan lain-lain masih sangat rendah. Dalam laporan Economist Intelligence Unit itu, Indonesia demokrasinya di bawah Malaysia dan bahkan di bawah Timor Leste, negara baru ya yang terpisah dari Indonesia. Timor Leste dianggap lebih demokratis dari Indonesia. Jadi menurut saya ini harusnya menjadi satu introspeksi dan saya percaya kepada hasil laporan dari indikator ini, masyarakat makin takut. Tapi mungkin indikatornya makin takut juga untuk menyampaikan bahwa masyarakat makin takut gitu ya. Atau ketakutan untuk menyampaikan hasilnya itu. Menurut saya ini sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Kalau kita ingin merawat demokrasi ya ini kan sudah dijamin oleh konstitusi meskipun dipagari tadi ya. Bahwa kebebasan berpendapat baik lisan maupun tulisan, kebebasan berserikat, berkumpul itu dijamin oleh konstitusi dan kemudian diatur oleh undang-undang. Menurut saya kita harus kembalikanlah demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang lebih terbuka, yang deliberatif, yang tidak dijadikan sekedar prosedur, apalagi kemudian menjadi alat politik gitu untuk membungkam. Ini yang menurut saya, membungkam pendapat-pendapat yang kritis, yang berbeda atau yang misalnya dianggap merongrong kekuasaan, ya. Padahal pendapat itu misalnya soal minyak goreng, saya kira pendapat masyarakat dalam persoalan minyak goreng itu bukan saja mayoritas ya, saya kira memang masyarakat merasakan sendiri, bukan hanya sekedar pendapat, realitas minyak goreng langka dan kemudian pasti ada kritik. Soal perpanjangan masa jabatan presiden, ini krusial karena ini menyangkut konstitusi. Ini kan juga bahkan melibatkan sekarang reaksi mahasiswa dan lain-lain, kelompok lain untuk menolak ini. Karena saya kira itu kepercayaan kita kepada demokrasi. Jadi sebenarnya sangat sejalan dengan hasil tadi 77 kalau tidak salah. 77% yang menganggap demokrasi itu baik gitu ya. Atau tren demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Jadi dukungan terhadap demokrasi. Oh ya, artinya demokrasi sebagai sistem pemerintahan itu ya dianggap baik lah gitu ya. 77%. Terbaik gitu. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan terbaik itu dukungannya 77%. Ya, itu kan sama berarti dengan maksud saya. Jadi artinya karena masyarakat ingin menjaga itu.
Dan keadaan itu yang di lapangan ya seolah-olah kita demokrasi tetapi kita masih jauh. Kita mempunyai sistem pemilihan umum dengan jumlah peserta pemilu yang sangat besar, maksudnya masyarakat partisipasi juga besar. Kadang-kadang kita mengklaim diri sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia, tetapi kenyataannya indeks demokrasi kita masih jauh di bawah. Masih di bawahnya Malaysia tadi, di bawahnya Timor Leste, kemudian juga yang menurut Freedom House. Jadi seharusnya indikator tidak hanya melayangkan kuesioner, tetapi juga berani mengambil kesimpulan dari hasil itu gitu ya, sebagai sebuah sikap gitu ya. Karena kalau sebagai tukang kumpul data saja menurut saya itu akan menimbulkan ya seperti sekarang tadi kita diskusinya kurang nyambung, ragu-ragu kita, meraba-raba apa hasilnya. Tapi kalau berani mengambil positioning dari hasil data itu akan lebih menarik dan membuat diskusi kita ini lebih meriah gitu. Tapi saya yakin bahwa maksud dari hasil itu adalah sebenarnya masyarakat memang makin takut dan ini yang harus kita koreksi. Ada undang-undang yang harus kita koreksi karena pasal karet, tapi juga budaya demokrasi kita menurut saya harus kita hidupkan kembali. Kalau kita memang ingin melihat bangsa kita ini bangkit ya untuk berani menyatakan sikap pendapat dan kemudian tidak mengalami self-censorship, termasuk juga media sebagai pilar demokrasi mengalami self-censorship, hanya memberitakan hal-hal yang relatif baik-baik saja, tetapi yang kritis itu tidak gitu ya. Ini yang saya kira untuk menyamakan pendapat saya frekuensi terhadap masalah ini, Bang Karni. Pertanyaan saya, itu dari tadi nyebut undang-undang ITE yang harus diganti, karena itu salah satu yang menyebabkan orang takut mengeluarkan pendapat. Apa sudah diagendakan DPR? Ya seharusnya saya kira dalam waktu dekat ini ya dibicarakan dan kemudian direalisasikan untuk revisinya. Saya kira ini juga bagian yang nanti harus kita tanyakan, saya juga akan menanyakannya langsung. Apakah memang dari pemerintah sudah ada untuk usulan revisi tersebut atau baru tahap lisan, atau itu bisa menjadi inisiatif dari DPR atau dari unsur masyarakat yang lain. Karena itu udah dari tahun lalu gitu, bahwa Ya, itu perlu direvisi. Ya, saya kira udah ada statement soal itu dan saya kira kita mendukung statement itu karena ada pasal-pasal, bahkan sebenarnya ini pasal-pasal itu dalam prakteknya dijadikan pasal-pasal karet itu, Bang Karni. Jadi ada sejumlah pasal, saya lupa ya, tapi seingat saya ada 27, 28, 29 dan mungkin ada beberapa pasal yang lain dari Undang-Undang ITE. Terakhir, Bung Fadlizon sendiri setelah Gerindra ikut di koalisi tambah berani atau tambah nggak berani? Saya berbicara apa adanya, gitu ya. Berbicara apa adanya. Jadi nggak ada tuh censorship itu Bang Karni. Tapi ya tentu kita harus menyesuaikan diri, terutama hal-hal mana yang prinsipil, mana yang tidak prinsipil. Tetapi karena saya dipilih oleh rakyat ya, oleh konstituen saya di Kabupaten Bogor, yang pada umumnya juga kritis gitu terhadap pemerintahan ini, ya saya juga berusaha untuk menyampaikan demi kebaikan kita bersama. Baik, sekarang giliran Profesor Henry Subiakto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, teman-teman semua. Ini dari tadi saya melihat memang banyak sekali konten yang ironi ya. Di satu sisi tadi di penelitian yang meneliti tentang kebebasan, tetapi yang ditanya bukan dirinya. Tadi kalau pertanyaan Bang Karni pada Fadlizon tadi kan jelas. Anda semakin takut, akan semakin berani atau semakin takut, itu dirinya yang ditanya. Ini bertanya kepada responden, tapi responden supaya menilai orang lain. Apakah masyarakat semakin takut atau tidak? Ini berbeda. Ini berbeda ya. Ini berbeda. Antara ketika orang ditanya sendiri, dirinya sendiri dengan orang ditanya tentang orang lain, itu berbeda. Dalam konsepsi ilmu sosial berbeda. Karena apalagi ketika kemudian ukuran, ini kan yang namanya Likert, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Itu kan Likert itu mengukur sikap. Sikap itu selalu harus ada objeknya.
harusnya harus ada pertanyaan lanjutan tentang objek. Jadi kenapa takut? Takut dengan apa? Kalau tidak ada kejelasan objek, akhirnya kemana-mana. Ada yang takut kepada undang-undang ITE, ada yang takut, mungkin benar, tapi karena nggak dieksplor ke sana jadi tidak jelas. Ada yang takut karena dibully oleh kelompok lain yang berbeda. Ada yang takut karena tadi self-censorship. Ini yang mana yang mau ditanyakan itu yang mana? Ini menjadi kurang jelas. Sampai tadi Effendi Ghazali berkali-kali, saya 2 kali ketemu Effendi Ghazali di sini selalu mengatakan bahwa ILC ini juga takut atau terkekang dalam kebebasannya karena nggak muncul live di TV One. Saya dapat info dari orang dalam juga TV One. Ini mungkin perlu klarifikasi. Sekali-sekali saya tanya ke Bang Karni, apakah betul yang melarang itu pemerintah atau Kominfo atau dari dalam TV One sendiri? Ini nanti aja, nanti dijawabnya nanti aja. Nanti saja. Karena saya dapat info seperti itu. Supaya clear lah, masyarakat supaya tahu. Kemudian mengenai Undang-Undang ITE, saya setuju memang Undang-Undang ITE ini diimplementasi di lapangan banyak masalah. Berbagai hal seringkali saya sendiri mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengertian ITE yang ada itu seringkali memang salah. Saya berkali-kali itu, termasuk di pengadilan pun ada yang mengadili secara salah. Makanya sampai harus ada amnesti yang disampaikan oleh Presiden. Kasus Saiful Mahdi di Aceh, kasus Baik Nuril di NTB, itu kan kesalahan proses, kesalahan dalam menerapkan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, walaupun saya bukan orang pemerintah, sekali lagi saya bukan orang pemerintah, tapi saya punya standpoint yang tidak terlalu berbeda dengan masa lalu. Begini, Undang-Undang ITE ini memang perlu direvisi, ya. Dan mohon maaf Pak Fadli, sudah surat Presiden, surpresnya itu sudah kira-kira awal tahun yang lalu. Sampai sekarang memang belum ada kelanjutan di DPR. Artinya belum dibahas di DPR. Bahkan susunan panja pemerintah sebenarnya sudah ada. Sudah ada di panja pemerintah. Saya itu kemarin sebelum saya selesai dari pemerintahan, saya berharap bulan Januari, Februari, Maret itu bisa dibahas. Karena sudah sejak Desember, surprise-nya mohon maaf, Desember. Harusnya kalau itu cepat kan Januari, Februari, Maret sudah bisa dibahas. Ternyata tidak, sampai sekarang belum, karena masih ada antrian di parlemen yang sangat banyak untuk undang-undang. Yang kedua, karena waktu yang panjang dan uncertainty kapan itu dibahas, belum tentu ada kejelasan, maka waktu itu Presiden minta kepada Menko Polhukam untuk memberikan kejelasan operasional, pengertian konsep-konsep pasal-pasal di Undang-Undang ITE. Yang disebut berkali-kali adalah pasal karet tadi. Saya khawatir teman-teman di sini juga belum baca, yaitu SKB, Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pengertian pasal 27 ayat 3. Sangat detail sekali. Nanti saya kasih Pak Fadri dan lain-lain saya bawa. Sangat detail sekali. Bahkan sampai contoh-contoh kasusnya, mana yang ini yang disebut penghinaan, mana yang tidak, itu jelas sekali. Begitu pula tentang penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Jadi sebenarnya normanya itu tidak ada perubahan. Sejak tahun 2016 nggak ada perubahan norma. Tapi kalau kemudian ada naik turun persepsi tentang kebebasan, berarti kan bukan persoalan norma. Bukan persoalan undang-undangnya. Tapi persoalan memahami norma itu. Dan pemerintah, Presiden waktu itu memerintahkan Menko Polhukam bikin yang namanya SKB, isinya adalah pengertian pedoman terhadap norma-norma itu, dan norma itu sangat jelas. Dan itu memang bukan peraturan perundang-undangan, tapi ini adalah petunjuk dari penegak hukum tertinggi di kalangan pemerintah, yaitu Kapolri dan Jaksa Agung, untuk jajarannya di bawah, untuk polisi-polisi dari Sabang sampai Merauke, untuk jaksa-jaksa dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya masih sering banyak yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh Kapolri, Jaksa Agung. Padahal misalnya contoh, ada orang sedang berproses di pengadilan tentang kasus tanah, misalnya begitu. Lalu orang ini mengatakan di media sosial bahwa
orang yang berproses di pengadilan tentang kasus tanah ini mafia tanah. Langsung kena penyebaran langsung kena dia Undang-Undang ITE penghinaan dan pencemaran nama baik. Gara-gara menyebut seseorang mafia tanah. Padahal harusnya di pedoman itu dijelaskan kalau ada kasus yang berbarengan, maka kasus utamanya harus diselesaikan. Tanahnya harus diselesaikan dulu. Bagaimana dia akan mengatakan pencemaran nama baik, bahwa saya disebut mafia itu pencemaran nama baik, ketika kemudian di pengadilan, akhirnya ternyata memang dia mafia tanah. Kan begitu. Maka dalam pedoman itu dibuat, kalau ada kasus yang berbarengan antara orang sedang berkasus pidana, lalu kemudian yang mengangkat berpendapat itu dikenakan pencemaran nama baik, kasus utamanya harus diselesaikan dulu. Nah, ini kadang-kadang di lapangan tidak seperti itu, Bang Karni. Nah, artinya bukan normanya yang bermasalah, tapi memang di lapangan seringkali ada persoalan-persoalan hukum. Makanya ya ini diskusi-diskusi seperti ini mengingatkan mereka-mereka yang ada di lapangan. Saya sering mengatakan, walaupun bukan peraturan perundang-undangan yang namanya SKB Menteri Kominfo dengan Kapolri dan Jaksa Agung, tapi kalau itu dilanggar oleh polisi, berarti polisi-polisi yang melanggar itu tidak menghormati atasannya yang sudah bersepakat. Karena ini sepakatan. Ini adalah ketentuan yang dibuat oleh orang tertinggi di kepolisian, orang tertinggi di kejaksaan. Itu yang seringkali terjadi. Begitu Bang Karni. Baik. Tapi jangan-jangan undang-undang ITE tadi masalahnya belum di... Undang-undang ITE belum dibahas. Belum tapi dibahas. Pengertian-pengertian yang tadi saya katakan yang di pedoman itu sudah dimasukkan juga di draft rancangan revisi Undang-Undang ITE. Ya, tapi kami sudah keliling di banyak kampus. Gajah Mada, kemudian di UNAIR, USU, kemudian UNHAS, kemudian UGM, hampir sebagian besar mendukung konten pengertian tentang pedoman tadi. Ya, tapi DPR belum bicarakan juga. DPR sampai sekarang memang belum untuk membahas itu. Mungkin DPR juga masih takut kali. Nggak tahu kalau itu. Tanya kepada anggota DPR yang ada di sini kalau gitu Bang Kiri. Pemirsa, adalah kekuasaan absolut pemerintah untuk mengontrol semua opini publik. Sayang yang mengatakan ini Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Nazi. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran Teddy Gusnaidi, pengamat kebijakan publik. Ya, terima kasih Pak Karni. Ya. Jadi kalau bicara mengenai kebebasan berpendapat, kalau saya ditanya oleh setara ya, indikator, maka saya akan menjawab bahwa saya tidak takut. Karena menurut saya kebebasan berbicara itu bukan menghina, memfitnah. Nah, yang terjadi memang sekarang ini adalah kenapa orang takut kalau saya lihat dari survei itu, yang tidak menjelaskan detailnya ya. Artinya orang memang takut untuk berbicara karena mereka menganggap kebebasan berbicara itu seperti memfitnah dan memaki. Ya, ini sudah dicontohkan oleh para tokoh-tokoh ya. Di mana-mana sekarang kalau kita baca media itu banyak sekali bahwa ada si ini bicaranya menyerang ini, memfitnah dan segala macam. Tapi faktanya ya, mereka yang memfitnah dan segala macam itu kalau kita ambil persentasenya yang dipidana akhirnya itu sangat kecil. Dan itu pun memang tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Ya.
Selalu saya pernah mencontohkan waktu di LC kemarin itu, misalnya soal Jerings ya, itu di mana-mana di framing bahwa seolah-olah pemerintah anti kebebasan berbicara. Padahal dia kan bermasalah dengan ID waktu itu. Termasuk yang sekarang juga siapa Ferdinand ya, dia tidak ada bermasalah dengan pemerintah. Makanya saya bilang masyarakat itu takut karena melihat contoh begini loh sebenarnya kebebasan berpendapat itu seperti itu. Makanya mereka mencontohkan Bang Rocky Gerung misalnya dan teman-temannya yang memang kalau berbicara nyerempet-nyerempet. Masyarakat itu akan melihat bahwa oh ini kebebasan berbicara. Nah, kalau kita mau mentres lebih dalam lagi, saya bilang, kita lihat di sekeliling kita. Kita pasti di perumahan kita itu pasti ada grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp itu yang paling terkecil lah kita lihat. Di sana itu begitu banyak penyebaran fitnah dan segala macam yang terjadi sampai saya akhirnya keluar dari grup-grup itu dan saya tidak ada grup karena saya melihat bahwa ini sudah tidak sehat. Antar tetangga akhirnya bisa saling ribut, apalagi menjelang tahun politik. Lalu kita larinya ke media sosial. Kita lihat di media sosial, sekali kita lihat itu banyak sekali orang melakukan fitnah, memaki-maki dan segala macam. Ketika diproses itu mereka teriak bahwa kebebasan berbicara dihambat di negara ini. Nah, jadi gitu Pak Karni. Jadi saya melihat kalau dari survei itu bahwa kebebasan berbicara, orang takut berbicara itu karena mereka melihat contoh-contoh yang sudah terjadi bahwa para tokoh-tokoh ini yang berteriak ketika dipidana seolah-olah negara atau pemerintah mengkebiri kebebasan berbicara mereka. Ini yang saya bilang sebenarnya para tokoh-tokoh ini dan media juga termasuk memang sebaiknya memfilter, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa kebebasan berbicara itu tidak harus dengan cara seperti itu. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, Pak Karni, saya ini setiap hari itu dikirimi di WhatsApp saya itu si Anu menghina pemerintah, si ini menghina pemerintah, si ini menghina agama. Tapi kalau kita lihat segitu banyak setiap hari saya dapat dan teman-teman yang lain mungkin dapat, itu tidak ada yang akhirnya diproses, dipidana. Ya, dan tidak ada, makanya saya selalu bilang, coba sebutkan satu saja, ada nggak masyarakat yang mengkritisi pemerintah lalu dipidana? Itu nggak ada. Tapi anehnya ketika mereka terkena kasus-kasus yang memang internal mereka antar orang per orang atau lembaga ke lembaga, ketika dipidana mereka teriak-teriak bahwa ini rezim anti kebebasan berbicara. Nah, ini yang selalu setiap saat saya berikan pemahaman kepada teman-teman saya juga di internal bahwa kalian berbicara aja. Saya aja yang katanya pendukung Pak Jokowi berkali-kali saya kritik. Bahkan saya sempat satu frame ya dengan Bung Rocky. Itu kebanyakan dia setuju dengan saya juga. Karena saya saat itu memang mengkritik ya, baik menterinya, baik kebijakannya. Tapi saya sampai hari ini alhamdulillah jangan sampai gitu kan. Tidak diperkarakan, tidak diciduk dan segala macam karena sekasar apapun dalam tanda kutip yang saya sampaikan itu berbasis data. Dan ada alasan-alasan yang logik. Sehingga saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah takut untuk berbicara di negara ini. Karena tidak pernah ada, khususnya ya di rezim Jokowi ini, orang mengkritik akhirnya dipidana. Itu Pak Karni menurut saya. Di dalam forum ini menanggapi dari hasil survei indikator. Gitu. Baik. Bagaimana tanggapan Bung Fahri Hamzah dari Partai Gelora, Wakil Ketua Umum? Ya. Baik, terima kasih Bang Karni. Kali-kali diundang kebetulan sedang berada di kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin
pas di Jakarta, jadi topiknya pun saya anggap menarik. Sebenarnya tidak ingin nanggapin secara langsung tentang kecemasan orang tentang kebebasan. Sebab kalau menurut saya ini bab sudah agak lewat pada masa-masa yang lalu. Yang kita ini kan memasuki babak akhir dari kecemasan kita tentang demokrasi kita. Kalau menurut saya itu jauh lebih relevan itu topiknya itu. Karena saya soal kebebasan berpendapat ini, pernah suatu hari pas lagi diundang lah oleh Presiden ini, Mas Aryo Bima, ngobrol di istana. Saya jelaskan kepada beliau bagaimana efek Undang-Undang ITE kepada beliau. Jadi saya bilang, Bapak, dulu itu umat manusia itu susah dia ketemu. Karena itu dia susah saling menghina. Medium untuk saling menghina itu terbatas. Kalau di kampung saya dulu itu, medium pertemuan itu ya paling di warung di pinggir rumah atau pos ronda. Atau kalau mau lebih besar sedikit ya itu ada gathering lah ya, orang berkumpul beribadah bersama dan sebagainya itu. Atau kalau medium kita bertemu dengan negara itu juga terbatas karena TV cuma satu, radio cuma satu di zaman itu. Sehingga nyaris itu menghina, membuat orang tersinggung, ya, menciptakan keributan dan sebagainya itu memang relatif susah gitu. Karena nggak ada tempatnya itu. Tapi sekarang ini saya bilang itu ada teknologi yang mengumpulkan orang 24 jam, bermiliar-miliar jumlahnya. Mereka bertemu, saling hina, tiba-tiba saling maki, dan seterusnya itu. Anda sebagai presiden tuh nggak tahu itu apa yang terjadi dengan mereka itu. Dan penghinaan itu bisa lintas agama, lintas suku, dan lain-lain. Ya. Tiba-tiba orang itu saling maki, dan besoknya tiba-tiba seperti Ali Mukhtar Ngabalin ini, hari ini pergi ke polisi katanya, berakhir di laporan polisi. Dan oleh Undang-Undang ITE itu difasilitasi menjadi perkara. Dan yang jelek adalah kalau orang itu kemudian diproses secara cepat apalagi dan banyak buktinya, maka orang akan mengatakan di media sosial lagi, itu kan karena dia musuhnya presiden. Ada orang yang dilaporkan berkali-kali dan tidak diproses, di ITE itu juga di sosial media itu juga dikatakan, itu kan karena temannya presiden. Dan kok iya kadang-kadang orang itu pernah berfoto dengan presiden, pernah pakai baju kotak-kotak, macam-macam lah itu. Nah Pak, jadi saya bilang, Bapak bayangkan Bapak lagi tidur malam, atau kita ngobrol di sini, di luar sana ada orang berkelahi, itu Bapak diajak Pak. Jadi nama Bapak itu rusak setiap saat, saya bilang. Dia kelihatan agak kaget lah kira-kira gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi, karena itu saya nyatakan betul untuk mempropos supaya Presiden segera membuat perpu pembatalan Undang-Undang ITE. Bukan DPR ini ngaco juga, itu lagi nego-nego juga itu. Di perpu saja, kalau memang itu adalah inisiatif Presiden, perpu lah itu. Ini Prof. Henry ini aja yang kita anggap pro ITE kan sekarang udah bilang begitu. Itu kan artinya minta konsepnya aja dari beliau. Hari ini konsepnya sampai istana, baca oleh Biro Hukumnya Seknek, semalam dia bilang oke, dia taken, besok keluar perpu, selesai. Jangan nego sama penegak hukum. Karena penegak hukum ini juga seneng kalau banyak kasus yang bisa dipesan dan dia itu kemudian menjadi ada seperti sibuk di situ. Ya. Ya ini kayak kasus-kasus belakangan tuh itu ada nama besar di belakangnya, ya kan? Inisial M memberi produk pornografi. Kenapa itu kan? Itu kan mengekstensi aja karena asik itu, ya kan? Berada di depan TV, konferensi pers itu kayak sibuk gitu loh. Nah, penegak hukum tuh jangan di-entertain dengan begituan, itu potong aja. Gitu loh. Nah, itu yang saya maksud waktu itu perpu. Nah,
2 pekan setelah itu saya lihat Presiden membuat konferensi pers yang agak marah-marah waktu itu. Hati-hati dengan citra kita di mata masyarakat. Hati-hati dengan perasaan masyarakat. Bila perlu kita batalkan itu undang-undang ITE. Nah, salahnya dia membiarkan orang lain melakukan itu sehingga sampai sekarang nggak jadi-jadi. Kalau Presiden mengerti, dia pakai perpu. Ngapain dia nego-nego? Orang ini darurat kok. Udah terlalu banyak korban kok. Jadi kalau ada orang mengatakan hari ini orang tuh cemas, ya, takut berpendapat, memang iya. Ya. Hal-hal yang dilakukan oleh orang di ruang privat, orang ceramah di suatu subuh di sebuah masjid, tiba-tiba besoknya dilapor polisi, itu ruang agama orang. Tapi itulah teknologi sekarang ini yang memfasilitasi pertengkaran kita, dan jeleknya negara memfasilitasi pertengkaran macam itu. Sehingga orang itu jadi takut bercanda. Komik-komik ini takut bercanda. Padahal humor dan sense of humor adalah salah satu ciri dari negara yang matang, negara demokrasi, negara yang dewasa. Nah, ini yang menurut saya, Bang Karni, kita ini sebenarnya banyak sumber kecemasannya itu, terlalu banyak itu. Apalagi ada disfungsi dalam kelembagaan politik, ya kan, dan lain-lain lah gitu. Yang saya seringkas itu sebagai dalam 3 hal gitu. Pertama itu saya lihat ini tentang kecemasan kita dengan masa depan, kebebasan dan demokrasi kita ini adalah, pertama menurut saya, seperti yang ditulis oleh Stephen Levitt dalam buku How Democracy Die itu, kapan sih demokrasi itu mati? Demokrasi itu mati ketika cita rasa kita tentang demokrasi hilang. Dan itu yang menurut saya hilang sekarang ini. Kita ini cita rasa demokrasinya itu sudah hambar. Sudah nggak ada gitu loh. Yang tinggi, ide-ide yang besar itu sudah hilang dalam perdebatan politisi. Sudah nggak ada itu. Sehingga yang konyol-konyol kok bisa kayak bener gitu. Misalnya orang bisa merayu presiden untuk mengangguk supaya diperpanjang masa jabatannya. Itu kan ngawurnya itu ampun deh gitu loh. Tapi karena cita rasa kita tentang demokrasi memang lagi turun, yang gitu-gitu seolah bener. Kemudian menteri-menteri pedagang nih propose, katanya pengusaha ingin supaya presiden. Dari mana itu teorinya? Demokrasi itu adalah tentang pembatasan, itu kata kuncinya demokrasi itu. Kalau kerajaan itu nggak ada batasnya dan permanen karena sumber dari kekuasaannya itu adalah darah. Selama dia mengandung darah seorang raja, maka dia adalah raja sampai kapanpun. Anak saya adalah putra mahkota saya karena di dalam darahnya ada darah saya. Permanen sifatnya itu. Tidak ada konsep kedaluarsa. Militer juga berkuasa itu selama dia pegang senjata dan bisa nakut-nakutin orang, itulah kekuasaannya, permanen. Tapi kalau dia dikudeta, maka dia berganti kekuasaannya itu. Nah, demokrasi itu masuk dengan asumsi nggak ada yang permanen. Kita bikin ini terbatas, kita bikin ini waktunya kita potong. Kita bikin itu supaya tidak kuat. Makanya dia mengandung konsep obsolete. Suara rakyat itu diberikan kepada kamu, tapi ada unsur kedaluarsanya. Itulah demokrasi. Kalau kamu dikasih waktu 5 tahun, nggak ada perpanjangan. Itu teori demokrasi yang cita rasa kita itu mulai hilang sekarang. Ini orang ngomong perpanjangan. Pemilu pakai suara yang sudah obsolete 5 tahun lalu. Ini udah kemana-mana ini. Ini Kenapa semua udah jadi semua tentang hilangnya cita rasa kita tentang kebebasan dan demokrasi. Ini yang kita cemaskan, ya. Yang kedua, ya kebetulan kapasitas negara untuk mengelola ini rendah. Itu masalahnya gitu loh. Ya kebetulan juga di sekitar presiden nggak ada yang canggih gitu loh. Mohon maaf saja. Ya, kalau di sekitar presiden tuh ada intelektual besar macam Rocky Gerung, saya melihatnya gitu ya, Om Bung Rocky itu ya. Kok saya itu kan begini, ada keterharuan saya. Kalau saya ngomong dengan presiden, kok dia kayak ngerti gitu. Ya kan? Bukan. Jadi presiden itu tergantung siapa yang di sekitarnya.
Kalau ada filosof, pemikir seperti Rocky, kayaknya Pak Jokowi akan kelihatan canggih deh. Tapi ini karena pedagang di sampingnya itu, yang di kepalanya itu jualan, akhirnya dia kelihatan kayak begitu. Nah, kapasitas negara yang terakhir ini ya adalah soal leadership tentunya gitu. Menurut saya, semua kecemasan ini harus dibalikkan kembali. Pemerintahan ini masih punya umur 2,5 tahun, harus dia menciptakan musim tentang kebebasan, ya, tentang keberanian orang untuk berpendapat dan mengambil inovasi yang terbaik supaya demokrasi dan kehidupan masyarakat kita tambah baik. Saya kira itu yang lebih saya ingin katakan, Bang Karni, sebab kalau soal orang cemas, orang takut, memang dari dulu udah begitu kok. Ya kan? Bung Fadli ini udah laporin berapa orang nggak diproses-proses, anggota DPR nggak jelas juga. Gitu. Itu Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bung Fahri sendiri setelah di Partai Gelora ini tambah berani atau lebih takut? Karena pendapatnya rasanya tidak setajam-tajam dulu lagi. Tambah canggih sekarang. Kalau dulu kan Bang Karni, saya ngomong keras-keras, laporan ke polisi kan banyak juga. Tapi saya cukup memberikan komentar kepada polisi waktu menyampaikan surat panggilan. Saya bilang Anda berkonsultasi dengan Mahkamah Kehormatan. Sebab memang kita membuat Mahkamah Kehormatan untuk memproteksi pendapat anggota dewan. Tapi kalau anggota dewannya itu takut ngomong karena ditakuti oleh pimpinan partainya, itu soal lain lagi gitu loh. Nah, itu. Baik, pemirsa, kebebasan berbicara adalah hak azazi manusia yang merupakan dasar di mana demokrasi dibangun. Jadi membatasi kebebasan berbicara itu adalah membatasi demokrasi itu sendiri. Dea Kan, aktivis dan produser film Norwegia. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di akhir acara. Sekarang giliran apa tadi? Filosof atau filosof? Giliran filosof Rocky Gerung. Oke, sebetulnya ini nggak bisa maksimal diskusinya karena tadi ada soal cara mendeteksi apa yang disebut threshold of anxiety itu, ambang batas kecemasan. Jadi sebetulnya ini teknik yang ada di dalam cara survei untuk TikTok aja, nggak langsung nanya pada orangnya tuh, Anda cemas karena apa itu? Karena saya duga indikator tahu bahwa orang tidak mungkin ngaku dia cemas, gitu. Karena itu dia muter pakai orang ketiga untuk bertanya keadaan orang pertama tuh. Kan itu intinya. Atau sebaliknya, nanti begitu indikator punya data, kalau dia bikin wawancara langsung, Anda cemas apa enggak? Nanti datanya itu diambil alih oleh Pak Luhut sebagai big data tuh. Jadi dia muter, dan itu teknik yang bagus sebetulnya tuh. Di dalam teori intelijen, mending pakai orang ketiga untuk mengetahui pikiran orang pertama tuh. Kan itu technically, methodologically, techniques begitu. Tapi saya bisa ambil konsekuensinya tuh. Kalau ternyata 62%, setengah lebih orang cemas terhadap atau tidak berani mengucapkan pikiran itu apa konsekuensinya bagi demokrasi tadi yang terangkan oleh Fahri? Atau dia jadi pasif dan nggak mau berpartisipasi karena dia udah terhalang secara mental. Ya udah, saya nggak mau ngomong deh. Rugi bagi demokrasi itu. Itu artinya oposisi tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang justru
sebagai balancing untuk assessment policy. Kan dirugikan pemerintah kan, karena nggak ada suara jujur, orang pasif aja. Atau sebaliknya, orang nekat. Kalau saya bilang misalnya Pak Karni takut pada istri, itu artinya ada sesuatu kesalahan pada Pak Karni. Ini misalnya ya itu. Ya itu. Kalau saya bilang saya takut pada Ibu Mega, bukan saya takut karena saya hormat pada Ibu Mega. Lain posisinya itu. Takut pada Tuhan, saya submisif. Saya merendahkan diri pada Tuhan. Tapi kalau takut pada presiden, apa alasannya? Satu-satunya alasan adalah beliau bengis. Beliau tega. Yang takut sama presiden siapa? Kita dalam konteks ini ya kita bicara ya. Iya, saya dalam data itu. Ya kenapa Anda mesti tanya sesuatu yang tidak saya ucapkan? Pada siapa? Saya bilang kalau takut pada presiden, Presiden Putin misalnya, atau Presiden Wakanda. Oke, karena dia bengis. Rocky Gerung takut menyebutkan Jokowi. Terima kasih Anda sudah sebutkan. Sebutkan saja. Oke. Itu pertanda bahwa saya masuk di dalam satu konsekuensi. Anda tidak punya kemampuan untuk mengedit bahasa ketika Anda ada dalam kekuasaan. Saya hanya memperlihatkan bagaimana sense ini memang betul yang dideteksi oleh indikator. Bahkan saya takut mengucapkan nama Jokowi sekarang. Oke, berarti jelas ya. Rocky Gerung takut mengucapkan itu. Bukan saya takut, karena saya mesti terangkan kenapa saya takut pada kekuasaan yang sebetulnya nggak boleh. Coba jelaskan. Oke. Saya pelan-pelan lagi ulangi. Kalau saya takut pada kekuasaan, itu artinya kekuasaan itu otoriter. Semua orang takut pada Soeharto, tapi pada satu threshold ketakutan itu berubah menjadi perlawanan. Jadi yang kita sebut sebagai rasa takut itu sebetulnya fungsinya dua, mengamankan diri saya supaya tidak terjebak pada sesuatu yang tadi uncertainties. Kalau saya lagi naik gunung, saya lihat ada gambar bergerak-gerak, saya mesti berhenti karena saya cemas. Begitu saya mendekat, ternyata itu cahaya bulan yang memantul pada butir-butir air sisa embun. Maka saya anggap oke, itu keindahan sebetulnya. Selesai rasa takut saya. Tapi kalau saya dengar bunyi yang saya kenal itu adalah bunyi kodok atau bunyi macan. Kalau bunyi kodok saya takut karena jijik itu. Kalau bunyi macan betul saya takut. Jadi itu spektrum dari rasa takut. Nah saya balik lagi tadi, kenapa kita mesti takut pada presiden itu? Mahasiswa awalnya takut, sekarang dia ubah rasa takut itu jadi energi perlawanan. Tanggal 11 nanti kita uji. Orang yang takut justru orang yang mampu melawan itu. Karena threshold-nya dia lewati itu. Jadi sekali lagi itu yang saya terangkan dan saya jawab terakhir. Saya takut pada presiden karena tadi kata Fahri istrinya bagus. Kalau saya lihat obat itu dan sudah kadaluarsa saya akan minum karena dia racun. Saya takut pada presiden karena dia udah kadaluarsa. Terima kasih. Sekarang Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Karni. Saya melihat yang lebih optimistik lah ya. Tidak perlu skeptis, tidak perlu defensif di dalam kita membangun demokrasi secara bersama-sama ini. Kebebasan satu yang perlu. Dan menyampaikan pendapat adalah suatu yang penting ya, di dalam kita merawat demokrasi yang sampai hari ini kita juga masih mencari formulasi demokrasi yang seperti apa, yang paling pas, yang paling tepat dalam proses kita berbangsa dan bernegara. Ya. Kita tidak perlu seolah-olah terlalu mendramatisasi bahwa sekarang ini kebebasan menyampaikan pendapat itu sesuatu yang dibatasi bahkan represif. Boleh tadi Fadlizon mengatakan seolah-olah saat ini demokrasi kita yang di dalamnya adalah kebebasan dan menyampaikan pendapat itu menjadi negara yang indeks demokrasinya rendah. Faktanya, karena ini kita bicara fakta, data, dari apa yang tertulis dari RSF, Reporters Without Borders,
itu menyebutkan bahwa kita di posisi 113 atau naik dari peringkat 119. Indeks demokrasi kita itu di atas misalnya negara Malaysia. Malaysia itu di bawah kita. Kita 113, Malaysia 119. Thailand di bawah kita. Dia 137. Ya. Kita 113. Filipina di bawah kita 138. Singapura itu 160 dan Vietnam 175. Maksud saya begini, kita harus berbangga dari generasi kita ini setelah reformasi 98 sampai pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Demokrasi kita kalau saya katakan bagus, nanti Fadlizon sama Pak Fakri dan Rocky itu enggak setuju, ya kita tidak terlalu jelek atau tidak jelek lah ya. Gitu ya. Maksud saya bahwa kita tidak terlalu harus menghakimi hal-hal yang terlalu berlebihan. Kita pernah kok mengalami situasi tsunami, bagaimana banjir bandang kebebasan berpendapat lewat media sosial yang kita tidak bisa ngatasi lagi juga. Mana hoax, mana kritis, mana intrik, mana caci makian, itu pernah terjadi. Dan undang-undang ITE itu akibat dari sesuatu yang ingin kita konsolidasikan di dalam proses kita berdemokrasi. Ada satu hal yang lebih penting saya kira di dalam forum ini, persoalan demokrasi menjadi jargon utama di dalam proses kita berbangsa dan bernegara. Menurut saya, persoalan narasi kesadaran berbangsa itu lebih dulu yang harus menjadi kesadaran kita lebih awal sebelum kita berdemokrasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan berpolitik harus kita ukur sejauh mana itu juga memberikan penguatan di dalam kita berbangsa dan bernegara, Bung Karni. Kalau kebebasan itu memperlemah kebersamaan kita, memperlemah kesadaran kita dalam hidup kebangsaan kita, dan memperlemah dalam kita bernegara, itu harus ada corrective action. Apakah ini kebablasan atau ini menjadi sesuatu yang tidak terkendali sehingga kesadaran kita saling caci maki, persoalan agama kek, persoalan kesukuan kek, ini menjadi sangat sensitif karena fondasi berdemokrasi menurut saya adalah aspek kebangsaan sendiri. Kita bisa berkaca dari Amerika, kita berkaca di negara Eropa, kita bisa berkaca dari negara-negara yang mengembangkan sistem demokrasi. Tentu fondasi awalnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana nation and character building ini dibangun lebih dulu. Sosionasionalisme lebih awal dibangun daripada sosiodemokrasi dalam konsepsi Pancasila kita. Tetapi saya juga tidak mau katakan bahwa seolah-olah kesadaran kita berdemokrasi itu juga terlalu dikonstruksikan secara kuantitatif. Karena ada aksi koreksi yang mana fondasi keinginan kita adalah membangun bangsa dan negara yang lebih berkemajuan. Nah, ada kritik-kritik, saya kira Bang Fakri, Fadli, Rocky, silakan saja ya. Dan itu penting, tadi saya katakan bahwa kebebasan itu perlu dan bagaimana menyampaikan pendapat itu penting karena kita butuh adanya satu korektif di dalam sistem pemerintahan ini. Menyangkut hal terkait dengan survei, ini yang terjadi ketakutan hal-hal yang menyangkut kebebasan secara horizontal ini sekarang sensitif. Ya. Menyangkut agama, kemarin masalah Sunda, kemarin masalah Dayak, ada masalah Padang. Hal-hal yang semacam ini ada alarm. Nah, alarm ini hanya akan ada kalau kita mempunyai kesadaran nasionalisme atau kebangsaan kita ya nggak tinggi-tinggi amat lah, tapi seimbang dengan perkembangan demokrasi kita. Ketakutan-ketakutan kalangan nasionalis kalau kita ini berdemokrasi dengan seolah jargon hidup kita itu hanya ingin kebebasan yang tanpa ada satu batas, prinsip-prinsip kebangsaan kita ini yang akhirnya tertabrak. Nah, ini yang
perlu saya sampaikan dan Pak Jokowi sangat paham betul ya, dia bukan lahir dalam suatu keluarga yang Gemeenschap of blood ya, dari keluarga terah raja atau terah keturunan monarki, enggak, dia tidak dari darah biru. Maka hal-hal yang menyangkut kebebasan termasuk di dalam kita berpendapat termasuk berpolitik sesuatu yang masih sangat terukur kalau tidak mau dikatakan baik, dan menurut saya hasil indeks demokrasi kita yang dari berbagai lembaga survei kita juga tidak negara yang buruk, dan itu bukan kerja pemerintahan Jokowi, kerja juga dari Rocky, dari Fakri, dari Fadli maupun dari teman-teman kita yang lainnya yang ingin membuat sistem demokrasi yang terus dengan undang-undang kita carikan yang paling pas itu seperti apa. Undang-undang ITE, loh kita sepakat dulu membangun undang ITE karena akibat ya banjir tsunami, nggak bisa ngontrol lagi, siapapun bisa menyampaikan pendapat tanpa ada suatu tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pendapat yang di muka publik lewat berbagai media. Dulu berita terkontrol, apa dengan yang namanya standar jurnalistik. Dulu berita bisa itu hal yang benar dan nyata, dipertanggungjawabkan sumbernya. Tapi kalau informasi yang saat ini berkembang dan persepsi publik ini terus akan menjadi pendapat publik yang lama-kelamaan menjadi suatu kenyataan yang diyakini oleh masyarakat, kalau itu sesuatu yang berakibat terhadap penguatnya berbagai hal yang menyangkut faktor disintegrasi bangsa, saya kira itu kita perlu juga menilai secara lebih sehat dengan akal kita. Kita jangan anti demokrasi, tapi faktor kebangsaan di dalam membangun negara ini juga harus terukur kesadaran masyarakat dan kesadaran elit. Kalau toh ada hal-hal yang menyangkut represifnya pemerintahan Pak Jokowi ini, Ibu Mega dan PDI Perjuangan ini partai yang mengalami era bagaimana represifnya Orde Baru dan bagaimana situasi demokrasi pasca reformasi 98 itu terus berkembang. Kita terus akan mencermati, mengawal sampai Pak Jokowi selesai dengan cara terhormat dengan meninggalkan legacy di sektor ekonomi termasuk pembangunan demokrasi. Saya kira itu. Terima kasih. Datuk Cornelius, yang Henry sedikit ya, yang Henry tadi tanya ke kita ya. Tapi sebelumnya terima kasih Kennedy dan Burhanuddin tadi ya, karena sebetulnya di tahun 2020 lebih bahaya lagi datanya itu. 69% dan itu kalangan menengah loh ya. Tapi balik ke Prof. Henry Subiakto, kalau ditanyakan tadi ada threshold of anxiety di tulisan September 2021 Communication Culture and Critic itu, Aziz mengutip Bangladesh mengatakan pemerintah tuh nggak perlu langsung kepada orang tertentu loh. Dengan digital pitfall, jebakan digital itu, dia bisa punya seluruh catatan orang lain untuk kemudian mengatakan kepada orang tertentu, untuk sampai kepada orang tertentu, lalu menimbulkan threshold-nya sendiri tadi. Jadi bahwa acara ini atau acara tertentu ditutup, apakah siapa yang bekerja itu menjadi sangat sulit dipahami, sangat sulit langsung ditunjuk, tapi masing-masing kita punya threshold. Jadi misalnya Bang Fahri Hamzah punya threshold sekarang sebagai wakil ketua umum Partai Gelora. Beda lagi threshold-nya. Kalau Pak Prabowo bicara, Fadlizon punya threshold yang berbeda lagi gitu. Kalau Ibu Ketua Umum bicara, Bang Arya juga punya threshold yang berbeda. Saya kalau ada isu tentang penyelundupan benih lobster yang masih berlangsung terus sampai sekarang, 5-8 triliun per tahun, saya punya threshold juga untuk bicara, takut nanti di mana-mana dan bisa kemana-mana gitu. Jadi menjawabnya Pak Henry, rasanya kita nggak bisa cuma nanyakan, ini yang nutup siapa gitu, nggak bisa. Kata Abdul Aziz tadi, September 2021, ada digital pitfall yang mengacu kepada threshold of anxiety itu. Orang dibikin gelisah, lalu kita nggak tahu lagi siapa yang ingin menutup, siapa yang ingin mengakhiri sebuah acara. Terima kasih. Yang penting tidak menuduh, itu aja. Oh iya, setuju. Baik. Pemirsa, sampai kita di akhir acara. Saya menjamin kebebasan Anda berbicara. Tapi saya tidak menjamin kebebasan Anda setelah Anda berbicara. Idi Amin, kita ketemu ALC akan datang.